30. Bahwa ayat ini mengajak manusia untuk mengarahkan wajibnya kepada agama dengan tulus mengikuti fitrah Allah yang telah ditanamkan dalam diri setiap manusia. Fitrah Allah merujuk pada naluri dan kesadaran bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah dan itu adalah agama yang lurus. Tapi dalam ayat ini sendiri kan walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi sebagian besar manusia itu enggak tahu. Jadi kebanyakan manusia tidak mengetahui hal ini, dan kebanyakan manusia menyimpang sebetulnya, malah menyimpang disebabkan oleh berbagai pengaruh yang ada seperti itu. Jadi dalam ayat ini sendiri akhirnya di ujung ayat sudah dicantumkan walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Jadi kalau menurut saya malah enggak bertentangan dengan ayat yang dhaharul fasad niku Ustaz. Itu yang pertanyaan dari Pak Masud. Kemudian yang kedua, apakah filsafat pendidikan ini bisa diterapkan dalam tingkat pendidikan level rendah? Kalau menurut saya ya menyesuaikan daya tangkap pikiran gitu, ya maksudnya kecerdasan dan lain-lain gitu. Kan kita sendiri ngajari anak yang penting anak mengikuti apa yang telah kita lakukan kan. Misalkan sholat, ya yang penting kan namanya anak masih kecil ya, kan ya yang penting mengikuti gitu aja. Ya kalau pengen lebih dalam lagi, lebih paham, lebih ngerti tujuan apa dan lain-lain kan ya nunggu mereka dewasa gitu. Jadi sesuai dengan tingkat daya pemikiran mereka kalau menurut saya. Mungkin ada tambahan dari Kang Rob. Saya tambahi dari pertanyaan. Saya menambahkan yang pertanyaan dari Ustaz Mas'ud, menambahi dari Ustaz Ulin bahwa di sini adalah pentingnya filsafat pendidikan, mengetahui pendidikan, bahwa pendidikan ini adalah endingnya adalah ilmu. Nah, maka perlunya integritas sebuah pendidikan untuk menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan dalam hal ini adalah lebih khusus lagi konteks dalam hal agama. Nah, kemudian bahwa inilah filsafat pendidikan ilmu penting, bahwa karena li'annal ilma hayatul qulub minal amal, bahwa ilmu adalah kehidupan hati atau menghidupkan hati dari yang tadinya buta. Wa nurul absar minal dhulam, yaitu cahaya ketajaman atau cahaya hati dari kegelapan. Wa quwwatul abdan minad dha'af, menjadikan kekuatan badan yang tadinya lemah, yang dimana yablughu bil abda manazilal abrar wa darajat, yang mana dengan pendidikan ini atau ilmu ini ilmu ini akan mengantarkan seseorang kepada derajat yang tinggi dan kebaikan-kebaikan yang mulia. Nah, inilah maka pentingnya sebuah filsafat pendidikan yang di sini, apalagi ini ranahnya adalah konteks filsafat pendidikan Islam, maka ini tentunya sangat penting untuk menjaga diri dan kualitas manusia itu sendiri supaya dia tidak menjadi perusak di bumi, tidak menjadi golongan orang-orang yang menjadi perusak di bumi, tetapi dia masuk ke kategori surah Al-Baqarah ayat berapa saya gak lupa, yang berbunyi wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa manusia diciptakan oleh Allah dan dia ditugaskan ke bumi untuk menjadi seorang pemimpin atau
namanya itu pemelihara bumi. Nah, disinilah endingnya begitu. Itu terkait pertanyaan Ustadz Mas'ud. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah filsafat pendidikan itu bisa diterapkan ke kelas-kelas atau level yang mungkin maju remaja atau SMA? Menurut saya ya memang sangat bisa, karena filsafat itu sendiri apa sih? Filsafat itu adalah teori berpikir, landasan berpikir bahwa ilmu itu lahir dari manusia itu berpikir, maka filsafat itu dijadikan atau disebut induknya ilmu. Kenapa muncul beberapa ilmu, muncul bermacam-macam ilmu? Nah, ini karena terlahir dari seseorang berfilsafat, terlahir dari seseorang berpikir, maka lahirlah sebuah ilmu. Nah, maka sebenarnya orang yang sudah mungkin tamyiz balik, bisa berpikir dengan normal, dia sebenarnya sudah menerapkan filsafat itu sendiri. Contoh yang konkret misalkan, ketika mengarah ketika filsafat itu filsafat pendidikan, maka lahirlah kurikulum merdeka. Itu adalah kenapa itu terlahir sebuah kurikulum, metode pembelajaran, ini dan sebagainya. Nah, itu karena hasil dari sebuah pemikiran, hasil dari sebuah filsafat. Maka lahirlah hasil dari sebuah pemikiran, yaitu sebuah ilmu atau metode dan lain sebagainya. Nah, menurut saya itu sangat penting. Kesimpulannya bahwa manusia itu sebenarnya tanpa dia sadari, dia sebenarnya berpikir. Nah, berpikir itulah yang dinamakan dia melakukan berfilsafat menurut saya. Mungkin nanti ada pencerahan lebih lanjut dari Ustadz Faruk. Mungkin itu. Terima kasih. Bagaimana pertanyaan? Ya, yang itu tadi kan sekedar wawasan ya, kalau yang saya tangkap penjelasan dari Ustadz Budimuna sama Ustadz Imam Abdul berupa wawasan bahwasanya mendetailkan dari pertanyaan saya itu sebenarnya. Yang saya tanyakan tadi itu kan sikap kita, bahwasanya kita itu kan manusia-manusia yang berpendidikan sekarang dalam proses pendidikan. Nah, bagaimana mensikapi surat yang ayat yang 30 dengan yang 41 tadi itu? Sikap kita apakah berupa dijabarkan itu kita tuh harus bagaimana untuk dari umur sekian itu ada apa gitu untuk mendidik anak atau mendidik istri atau mendidik masyarakat atau mendidik sampai jenjang yang lebih tinggi itu apa yang harus kita lakukan gitu. Dari filsafat pendidikan dari Arum 30 itu tadi. Selain dijelaskan tadi memang kita sebagai khalifah kalau malaikat minjairu bil arti tadi, memang kita sebagai pemimpin. Tapi kan itu yang sudah di malaikat sempat bahwasanya nanti manusia itu kan melupakan darah gitu kan. Jadi akan terjadi di ayat 1 tadi yang membuat kerusakan. Nah, sekarang sikap kita itu bagaimana untuk mencegah hal-hal itu, apa yang akan kita perbuat gitu loh. Gitu. Saya langsung menanggapi dari sinilah pentingnya filsafat pendidikan. Nah, maka lahirlah ilmu parenting rumah tangga suami istri dan juga parenting dalam mendidik anak. Nah, disinilah fungsi filsafat pendidikan yang kemudian lahirlah sebuah ilmu parenting. Nah, maka nanti akan dijelaskan bagaimana untuk mendidik anak. Nah, terus tadi juga di makalah oleh Ustadz Ulinha sudah disampaikan bahwa filsafat pendidikan Islam itu tidak hanya berfokus pada teknis, kecerdasan intelektual saja, tetapi juga harus
cerdas secara spiritual juga. Nah, disinilah perbedaan antara pendidikan Islam dan pendidikan yang bersifat umum, maksudnya bersifat bukan Islam gitu. Dalam konteks keislaman itu ada lebih kuat detail lagi begitu. Nah, dengan adanya ilmu parenting ini, misalkan dengan adanya ilmu parenting, orang tua akan lebih tahu, oh nanti saya akan mendidik anak ketika umur sekian 0 sampai 7 tahun itu posisikan anak sebagai raja. Mau apapun, aktivitas apapun, jangan dilarang karena ini untuk perkembangan otak. Nanti untuk 7 tahun sampai 10 tahun ini mulai ada pengenkangan gitu. Maka ada sebuah hadis yang di situ Nabi Muhammad sendiri, saya lupa itu hadis atau memang keterangan metode ya, ketika pukullah, perintahkan anak kamu untuk sholat ketika umur 7 tahun atau gimana itu, 7 tahun. Tapi pukullah anakmu karena meninggalkan sholat setelah umur 10 tahun. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa sebuah metode pendidikan gitu. Nah, mungkin ini adalah contoh-contoh dari penanggulangan atau untuk mensiasati atau sikap kita ketika melihat kehidupan manusia di dunia ini yang semacam itu tadi sebagai perusak di bumi gitu. Maka dengan adanya filsafat pendidikan diharapkan kita lebih mengetahui dan bisa menerapkan kandungan surat Ali Imran dan Arum itu tadi, supaya kita tidak masuk ke golongan orang-orang tersebut yang menjadi perusak di bumi. Mungkin itu dari tambahan kami, Ustaz Masud. Bagaimana? Saya kembalikan pada Ustaz Masud ini gimana? Oke, Ustaz. Ya, yakin ya. Nah, Mungkin ditekan dari jawaban dari akhirnya Imam Abdul Rauf itu dalam pendidikan, dalam mendidik kita harus menyesuaikan dengan fase perkembangan pikiran dari anak, ya, untuk mencegah generasi kita dari pemahaman-pemahaman yang melenceng, ya. Dengan cara apa? Dengan mendidik sesuai dengan fase. Di fase pertama pendidikan tidak mungkin kita mendidik anak yang masih di bawah 5 tahun atau di bawah 6 tahun dengan cara mendidik orang dewasa, pendidikan orang dewasa. Itu beda. Karena memang tiap fase itu ada cara dan metodenya tersendiri. Ini dalam Al-Quran memang dalam hal hubungan dengan filsafat, ya. Filsafat itu kan cara berpikir secara bahasa itu dari kata filo dan sofia. Filo itu artinya cinta, sofia itu adalah kebijaksanaan. Berarti filsafat itu cinta terhadap kebijaksanaan dengan cara terus menggali dan menggali. Nah, ini sesuai kalau misalkan kita lihat dalam Al-Quran itu perintah pertama, ya, atau ayat pertama yang diwahyukan kepada Rasulullah itu adalah Iqra, perintah Iqra, membaca, dan itu tidak satu kali, ya, tapi 2 kali. Iqra bismi rabbik, kemudian Iqra wa rabbukal akram, ya. Iqra bismi rabbik dan Iqra wa rabbukal akram. Ini mendorong kita untuk terus menggunakan akal, ya, dengan cara yang benar. Menggunakan akal dengan cara yang benar. Termasuk juga cerita dalam Al-Quran tentang Nabi Ibrahim dalam menemukan bahwasanya Tuhan
Tuhan itu satu, Tuhan itu Maha Esa. Ya, ketika melihat bintang, oh Nabi Ibrahim ini Tuhan. Ternyata ketika bulan muncul, bintangnya hilang. Nah, maka oh ternyata Tuhan, masa bintang itu Tuhan itu bisa hilang. Ternyata ini mungkin bulan ini yang jadi Tuhan. Ketika bulan terbenam, ya muncul matahari, ya, maka oh ini lebih terang ini, mungkin ini Tuhan. Tapi ternyata ketika matahari terbenam tuh, masa Tuhan itu berubah? Nah, ini menggunakan akal pikiran, menggunakan cara berpikir atau cara penggunaan akal pikiran dengan benar, ya, yang mana tidak menuruti hawa nafsu. Jadi mencari sebuah kebenaran bukan mencari sebuah pembenaran. Ya, mendorong kita, Al-Quran itu mendorong kita memanfaatkan akal kita untuk mencari sebuah kebenaran, bukan mencari sebuah pembenaran. Beda ya. Mencari kebenaran dengan mencari pembenaran itu dua hal yang berbeda, walaupun mirip tapi berbeda. Ya, supaya apa? Supaya manusia ini berhubung hubungan dengan Hakim Wajah Khalidin Hanifah fitrah, cara berpikirnya adalah secara fitrah kita ini dijadikan khalifatullah fil ardh, khalifahnya Allah di bumi. Fitrah manusia itu seperti itu. Tapi karena sebagian dari kita itu tidak bisa, atau akal pikirannya tertutup oleh nafsu, ya, sehingga yang dicari itu adalah pembenaran bukan kebenaran, maka terjadilah apa yang dikatakan oleh Pak Mas'ud, Harul pasal bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, saya kira itu tambahan dari saya. Mungkin ada teman-teman lain yang memberikan masukan. Atau dari Pak Mas'ud sendiri ada hal yang perlu disampaikan lagi, utarakan? Ya, Ustaz. Jadi memang kita itu kan memang dilahirkan dalam keadaan fitrah, Ustaz, ya. Kita memang harus sama-sama ya lemah gitu kan. Kita ini menyimpan potensi yang besar. Kita tidak tahu karena itu proses itu tadi pendidikan, ilmu dan lain-lain. Cuma dalam sikap kita sehari-hari itu kan memang kita sering terleder sama. Dalam hal kita misalnya ada proyek, tiba-tiba ada hutan, langsung ditebang. Karena sebenarnya kita sudah punya ilmunya. Bahwasanya kalau ada hutan ditebang, otomatis nanti kan ada efeknya gitu. Nah, karena tadi ada manusia yang baik dan ada yang manusia yang amarah bisu, yang kecenderungannya nafsu yang amarah bisu itu selalu berbuat bukanlah ya sering berburuk, jadi semuanya dihalalkan kan. Ya memang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Seharusnya sebagai kita yang memahami bahwa nanti merusak lingkungan, terus merusak alam itu kan berarti nanti kan akibatnya kan kita juga gitu. Nah sekarang berarti kita harus, kita sebagai kelibur ilmu gitu seharusnya memberikan kampanye ke masyarakat Ustaz. Bahwasanya yang punya kampanye seperti ini betul-betul harus dikampanyekan melalui medsos atau apa. Maksudnya kita tuh lebih jadi tidak cuma teori tapi ada prakteknya cara mengamalkan. Nah, itu yang maunya saya sikap itu yang kita ambil misalnya. Supaya benar-benar kita tuh berpatuh fil aryan gitu. Terima kasih. Ya, terus sebenarnya dalam ini ya termasuk juga karena ini masih termasuk tahun politik ya, tentunya kita juga harus bisa menahan diri ya, tidak sampai dipecah belah oleh perbedaan pilihan, karena perbedaan itu adalah sesuatu yang
pasti ya, sesuatu yang pasti dan tidak bisa dihindari perbedaan, karena memang tidak ada satu manusia yang identik sama persis. Dari segi fisik saja manusia tidak ada yang sama persis, bahkan yang kembar identik pun itu tidak sama persis ya, tidak sama persis, pasti ada perbedaan. Baik di perbedaan itu perbedaan di lahirnya atau bahkan di batinnya, apalagi batinnya pun. Maka dari itu maka kita harus tetap bagaimana supaya kita tetap akal kita yang kita gunakan adalah akal sehat ya, akal sehat. Kalau akal kita sehat maka kita bisa melihat. Kalau akal kita nggak sehat maka kita akan buta. Kita akan buta sehingga kita cara berpikirnya atau tindakan kita akan serampangan. Jadi hanya mencari pembenaran tapi bukan kebenaran yang kita cari. Terus dalam bersikap pun seharusnya kita agak rame ya. Dalam bersikap pun kita juga harus berhati-hati, jangan sampai sikap kita ini berakibat buruk bagi kita sendiri atau bagi orang lain. Ya. Termasuk yang panas saat ini adalah tentang apa namanya politik ya, pemilihan pemimpin. Saya sempat mendapati di beberapa medsos itu komen saya memang tidak terlalu aktif di medsos. Saya cuma baca komen dan tidak pernah komen. Saya sampai pernah baca komen itu bahkan sampai ada muncul kata laknat, melaknat ya pemimpin, baik itu mulai pemimpin dari tingkat yang terendah sampai tingkat tertinggi yaitu presiden, dilaknat ya, sampai dilaknat ya kalau memang didoakan seperti Fir'aun. Padahal doa seperti itu kalau menurut saya ya, mendoakan jelek pemimpin itu imbasnya juga kembali pada kita, imbas buruknya itu juga kembali pada kita sendiri. Ketika pemimpin itu didoakan jelek ya dilaknat, maka laknat itu kan menjauhkan dari rahmat. Ketika pemimpin itu dijauhkan dari rahmat, maka yang ada adalah pemimpin akan semakin buruk. Kalau pemimpin itu semakin buruk, maka ya yang kena imbasnya siapa? Masyarakat sendiri, termasuk kita. Jadi kita tetap cara berpikirnya adalah bagaimana kita itu tetap menebarkan rahmat, gitu ya, bukan menebarkan nikmat atau siksa. Kita memperbanyak umatnya Nabi, bukan memperbanyak orang yang masuk ke neraka, memasukkan orang ke neraka. Yang memasukkan orang ke neraka itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah memperbanyak umat Nabi. Oke, silakan mengenai pertanyaan kedua tadi tentang apakah filsafat pendidikan ini bisa diterapkan di jenjang yang lebih rendah ya, karena memang pelajaran filsafat ini hanya mulai ada di perguruan tinggi, mulai ada di perguruan tinggi, tidak didapatkan di perguruan di sekolah. Apakah bisa ya, tadi sudah dijawab oleh saudara Imam Abdul Rauf ya, karena itu muncullah kurikulum merdeka atau kurikulum 2013 ya, sebelumnya 2013 ya, kemudian kurikulum merdeka. Munculnya kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka ini adalah karena supaya peserta didik itu
ya munculnya kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka itu mengupayakan peserta didik supaya berpikir kritis. Ya, berpikir kritis ini bisa dilihat kalau bisa dilihat dari apa namanya tingkat apa namanya penggunaan taksonomi Bloom. Kalau saya kira penggunaan taksonomi Bloom dalam membuat ya, dalam menentukan atau dalam membuat indikator dari pencapaian tujuan pembelajaran. Mungkin nanti di semester 5 atau semester 6 akan ada itu. Saya kira itu. Jadi kalau saya pernah membaca di surat kabar itu, ya, salah satu dosen itu mengatakan bahwasanya pendidikan di Indonesia ini masih pada kerangka kedua, pada level 2 di taksonomi Bloom. Ya, level pertama itu adalah mengetahui, level kedua adalah memahami. Kita masih pendidikan kita ini masih dalam tahap memahami saja, belum pada tahap analisis, ya, belum pada tahap kritis, ya, belum pada tahap mencipta ulang. Kita masih pada mengetahui, ya, mengetahui seperti yang seperti misalkan anak SD ya, yang penting tahu, dan lain sebagainya. Menghafal. Mungkin ini juga termasuk di pesantren ya. Di pesantren itu kan kita disuruh menghafal. Banyak yang saya temukan, ini pengalaman saya pribadi ya. Tidak semua pesantren begitu. Pengalaman saya pribadi, banyak teman-teman saya itu yang hafal. Alfiya Ibnu Malik itu hafal. Ya, ngewes dari awal sampai akhir. Tapi ketika diminta untuk baca kitab, salah. Atau mungkin dengan cara memahami kitab itu masih kurang. Padahal Alfiya Ibnu Malik sudah di luar kepala, ini meneliti apalagi. Ya, Alfiya yang 1000 aja sudah hafal. Bahkan bolak-balik dari awal sampai akhir, dari akhir sampai awal lagi. Itu baca kitabnya masih salah. Kenapa itu terjadi? Karena memang masih dalam tahap pertama, level pertama itu, karena menghafal itu masih dalam tahap level pertama. Sedangkan aplikasi atau mempraktek ya, itu level 3. Makanya penggunaan kerangka berpikir dalam taksonomi itu sekarang digunakan untuk kurikulum 2013, mulai dari kurikulum 2013 sampai kurikulum Merdeka ini, untuk supaya apa? Pendidikan di Indonesia ini naik level, tidak hanya sekedar mengetahui, tidak hanya sekedar menghafal, tidak hanya sekedar menirukan, tapi juga sudah masuk pada tahap analisis, berpikir kritis, tidak menelan mentah-mentah, sebagaimana ditentukan oleh Nabi Ibrahim, ya. Tidak sekedar percaya. Jadi Nabi, kebanyakan dari kita mungkin beragama dulu, baru menemukan Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan orang-orang mu'alaf, itu mereka menemukan Tuhan dulu baru beragama. Sehingga iman birroh, ya, harus dikatakan birroh mereka dengan kita yang imannya dan iman warisan itu berbeda sekali. Kalau saya ibaratkan rasa syukur kita, rasa syukur kita terhadap
keimanan kita dilahirkan dalam keadaan mukmin, kita dilahirkan dalam keadaan muslim, itu masih kurang dibandingkan orang yang mereka memang menemukan Tuhan dulu baru beragama. Rasa syukur mereka, roh mereka, gitu. Mungkin Pak Masmud ini lebih tahu ya. Kalau memang karena sering berhubungan dengan orang-orang mu'alaf, bagaimana mungkin yang pernah berhubungan dengan orang-orang mu'alaf itu pasti akan tahu perbedaan Pak. Kita sampai malu. Mereka sangat ibadahnya Masya Allah. Himmah mereka itu Masya Allah dalam beribadah. Kenapa? Karena mereka menemukan bukan warisan. Nah, kita ini ilmunya ilmu warisan, imannya iman warisan. Maka kenapa? Karena level pendidikan kita hanya pada level 1 dan level 2, menirukan, menghafal. Belum pada tahap kritis. Sedangkan menciptakan itu pada level tertinggi, level 6. Nabi Ibrahim mengkritisi apakah Allah itu satu beneran, Tuhan itu satu. Dikritisi dengan cara, oh ini ini bintang Tuhan, oh ini Tuhan, oh ini Tuhan, oh ini ternyata Tuhan itu bukan Tuhan semua. Dan cara mengajar Nabi Ibrahim sama kepada umatnya. Dihancurkan berhala-berhala itu sudah dihancurkan, kemudian apa yang paling besar dikalungkan pada berhala yang paling besar. Ketika ditanya, kamu yang menghancurkan? Bukan, ini berhala yang paling besar ini yang menghancurkan. Sehingga ketika kaumnya menjawab tidak mungkin, bagaimana berhala yang besar itu bisa menghancurkan yang kecil-kecil. Barulah Nabi Ibrahim mengatakan, loh, kalau memang dia Tuhan, kenapa kok nggak mungkin? Kalau nggak mungkin, kenapa kamu Tuhan kamu? Akhirnya di situ diajak berpikir kritis untuk mencari Tuhan. Ya, saya kira itu ada tambahan lagi. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Apa Ustaz? Berarti yang untuk level mencipta dalam hal apa saja? Mungkin ada contoh. Gimana? Yang informasi kita dosakan nanti kita level 2 yaitu memahami negara mana atau mungkin budaya mana yang mungkin sudah mencapai level 3 atau level 4. Lalu apakah yang dimaksud mencipta itu seperti ulama-ulama kita dulu, contohnya mungkin beliau membuat kitab yang jadi rujukan seluruh ulama dunia, apakah atau gimana Ustaz? Ya, betul. Jadi gini, yang dimaksud mencipta itu misalkan gini, Imam Syafi'i ya, beliau adalah pelopor ilmu fikih ya, pelopor ilmu fikih. Beliau membuat kerangka berpikir dalam pengambilan hukum fikih dalam kitab Ar-Risalahnya itu. Penemu teorinya. Kemudian seperti Imam Ash-Shibawayh ini. Kalau dalam ilmu nahwu ada Imam Sibawayh. Ya. Jadi tidak hanya mempelajari, tapi juga memprediksi dan menciptakan teori, ya, teori terbaru. Tidak hanya sekedar percaya, tapi yakinnya itu tidak hanya sekedar yakin taklid, tapi yakin yang berdasarkan dalil ya, keyakinan yang berdasarkan dalil dan pembuktian. Pada anak kecil itu ketika kita anak kecil dengan api, jangan main api, panas, nanti terluka. Anak kecil kan nggak akan percaya. Baru ketika dia terkena panas, barulah dia percaya kalau itu adalah panas. Seperti itulah dibuktikan. Dengan seperti itu maka ilmu yang berasal dari pengalaman itu lebih melekat ya daripada ilmu yang berasal hanya dari mengetahui, menirukan.
Saya kira cukup ya. Sudah lebih dari jam 19.30. Saya ucapkan terima kasih kepada Imam Abdul Rauf dan juga Muhammad Uli Nuha sebagai penyaji materi pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ambil screenshot dulu ya, tolong hidupkan kameranya.